Prabowo Subianto sukses menjaga kekayaan laut Indonesia. Bumi Pertiwi bahkan berhasil membuat negara sebesar Cina menghormati kedaulatan maritim tanah air. Malaysia dan Filipina juga dibuat kapok bertindak macam-macam di perairan Nusantara. Selain itu, sang presiden juga berambisi memperkuat armada TNI Angkatan Laut dengan kapal induk. Cetak Gol coba merangkum upaya Indonesia menjaga kedaulatan laut sebagai berikut. Ambisi Prabowo Subianto menjaga kekayaan laut Indonesia. Prabowo Subianto terus melakukan berbagai cara agar keamanan Indonesia tetap terjaga. Salah satunya adalah memastikan kedaulatan laut Nusantara yang gak diganggu oleh negara lain. Bahkan Ketum Gerindra ini bertekad membuat TNI Angkatan Laut semakin perkasa. Tujuannya agar pihak asing segan dan gak berani macam-macam di perairan Indonesia. Ikan-ikan banyak yang beranak di lautan Indonesia, tetapi masih terlalu banyak kapal-kapal asing yang tidak jelas tanpa izin masuk ke laut kita. Karena itu saya bertekad membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaga kekayaan kita di laut. Janji Prabowo. Langkah ini dilakukan Prabowo guna mengamankan kekayaan alam negara. Saya diberi mandat untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan gak hanya segelintir orang, ucap Prabowo. Alhasil Prabowo juga disebut sedang menyiapkan undang-undang keamanan laut. Peraturan itu diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat guna menjaga kedaulatan Nusantara. Bahkan Yusril Iza Mahendra mengaku sudah merancang undang-undang keamanan laut tersebut. Nanti setelah kami melapor ke Presiden bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi 1 akan menginisiasi draft RUU keamanan laut ini. Dan itu harus dimulai dengan perubahan terhadap prolegnas, memasukkan RUU keamanan laut sebagai prioritas pembahasan tahun 2024 sampai 2029. Ucap Menko Kumham Imapas ini. Menghabisi kapal pencuri ikan Malaysia. Tekad Prabowo dalam menegakkan kedaulatan maritim Indonesia bukan sekedar wacana belaka. Buktinya sang presiden gak ragu menindak kapal ikan asing yang nekat menerobos laut Nusantara. Pemerintah berhasil menangkap 3 kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Insiden ini terjadi saat personel Dirjen PSDKP mendeteksi adanya ancaman penangkapan ikan ilegal. Kejadian ini bahkan bukan kali pertama kapal Malaysia terciduk di perairan Indonesia. Pasalnya, pihak berwajib kerap meringkus nelayan asing yang menangkap biota laut secara ilegal. Tercatat Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah 30 kali menangkap kapal yang berbendera asing. Dari 30 kapal berbendera asing yang ditangkap, diantaranya 17 kapal dari Filipina, 7 kapal dari Malaysia, 3 kapal dari Vietnam, dan 2 kapal dari Sierra Leone. Jelas Pung Nugroho Saksono selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Temuan Kementerian KKP tersebut langsung ditanggapi serius oleh Prabowo Subianto. Sang presiden bahkan gak ragu mengancam akan menenggelamkan kapal asing yang nekat. Penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia. Apakah kapalnya ditenggelamkan? Tolong kepada para profesor di pemerintahan nanti kasih saya masukan, ucap Prabowo. Dapatkan kaos Human Greatest Order yang nyaman dipakai dengan harga yang miring. Cek linknya di bawah ini. Perjuangan heroik TNI tangkap pencurian ikan ilegal. Ketegasan pemerintah dalam menindak tegas kapal-kapal pencuri ikan rupanya nggak bikin nelayan asing kapok. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pencuri ikan asal Malaysia. Baru-baru ini pemerintah dikabarkan telah menangkap sebuah kapal berbendera Malaysia di perairan selatan Selat Malaka. Insiden ini terjadi saat TNI AL melakukan patroli pencegahan illegal fishing. Awalnya petugas mendeteksi keberadaan kapal mencurigakan di perairan Indonesia. Setelah diperiksa, kapal ini diketahui tengah melakukan pencurian ikan dengan pukat harimau. Menyadari keberadaannya terendus aparat, kapal tersebut berusaha kabur dari kejaran patroli TNI Angkatan Laut. Namun respon cepat dari aparat keamanan membuat pelarian mereka jadi sia-sia. Buktinya TNI AL terus mengejar kapal ikan tersebut dan memberikan tembakan peringatan. Alhasil kapal negeri jiran tersebut menyerah karena gak mampu menghindari kapal militer Indonesia. Setelah dilakukan pengejaran, 5 awak kapal ilegal tersebut langsung diamankan pihak berwajib. Kejadian ini menjadi pertanda kesigapan TNI AL dalam menjaga kedaulatan perairan Nusantara. Kami tidak akan mentolerir aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia.
yang tentunya dapat mengancam kedaulatan maritim dan kesejahteraan nelayan Indonesia, kata Letkol Laut Wido Dwi Nugraha. Kekuatan maritim Indonesia disorot media dunia. Kekuatan maritim Indonesia dinilai akan semakin menakutkan di masa depan. Pasalnya, Prabowo memiliki rencana untuk terus membeli persenjataan baru bagi TNI AL. Baru-baru ini Prabowo berhasil membawa satu kapal perang bagi Indonesia. Gak tanggung-tanggung, tanah air akan kedatangan kapal induk dari Italia. Selain itu, RI juga akan membeli beberapa kapal patroli dari negeri Pizza. Pembelian kapal patroli ini bahkan disebut menghabiskan dana sebesar 1,23 miliar US dollar. Belum lagi Prabowo juga berhasil memodernisasi persenjataan TNI AL dengan membeli rudal BrahMos. Senjata ini sendiri merupakan buatan gabungan dari Rusia dan juga India. Selain memperkuat alutsista, Prabowo juga mengajak negara-negara sahabat untuk berlatih di Indonesia. Sebut saja saat pelatihan MNEK di Bali yang dihadiri oleh 20 negara. Amerika Serikat juga sering melakukan latihan bersama pasukan Indonesia. Mereka kerap kali berlatih di daerah Kepulauan Natuna yang sampai membuat Cina iri. Ditambah Rusia menjadi pihak yang menempa kualitas dari TNI AL dalam beberapa waktu kebelakang. Buktinya negeri beruang merah ikut andil dalam latihan Komodo pada Februari lalu. Bahkan Vladimir Vorobyov selaku wakil komandan AL Rusia kagum dengan kekuatan TNI AL Indonesia. Dirinya bahkan ingin pasukannya memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami tentu memperhitungkan apa yang telah kami capai tahun lalu. Tahun ini baik latihan Komodo sekalipun seperti yang telah saya katakan, latihan tersebut lebih bersifat kemanusiaan. Maupun pada acara-acara berikutnya kami mengambil semua yang berguna dari apa yang telah dikembangkan tahun lalu. Berani usir Cina yang mengganggu perairan Natuna. Kehebatan kekuatan maritim di era Prabowo membuat Indonesia makin disegani dunia. Bagaimana tidak, pihak asing ketakutan untuk melakukan tindakan ilegal di perairan Nusantara. Buktinya, Bakamla kembali membuktikan dominasinya dengan mengusir kapal penjaga pantai asal Cina. Kapal ini tertangkap memasuki perairan Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara tanpa izin. Bahkan pihak keamanan telah mengusir kapal tersebut hingga 3 kali berturut-turut. Langkah tegas ini menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di wilayah perairan strategis tersebut. China Coast Guard 5402 kembali memasuki wilayah Indonesia. Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut dan tidak dapat diganggu oleh negara manapun. Tegas Bakamla. Tindakan tegas pemerintah nggak cuma terbatas pada pengusiran kapal secara langsung. Presiden Prabowo Subianto bahkan gak ragu menegur Xi Jinping agar Cina menghormati kedaulatan Indonesia. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Tegas Prabowo. Keberanian pemerintah Indonesia dalam mengusir kapal Cina mendapatkan pujian dari media Singapura. The Star Times menyebut langkah berani Nusantara membuat negeri tirai bambu jadi gentar. Indonesia telah mengusir kapal penjaga pantai Cina dari perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Ini merupakan langkah strategis yang mempertegas posisi Indonesia terhadap Beijing. Tulis The Star Times. Buat kamu yang pengen tampil modis, tim Cetak Gol mau rekomendasi ini. Kaos dari Aero Street yang bisa kamu dapetin mulai dari harga 40 ribuan aja. Cek keranjang kuning di bawah ini ya. Itulah ulasan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan lautnya. Bagaimana menurutmu? Akankah Indonesia makin disegani dunia berkat menjaga kedaulatannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.